Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Setiawan. Saya dari kelas 10 IPS KBC. Di sini saya akan menjelaskan tentang berita atau kasus yang mengancam integrasi nasional. Berikut beritanya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu identitas nasional menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, di berita ini, Guru Besar Ilmu Intelijen Negara Jenderal Purn Abdullah Mahmud Hendro Priyono mengungkapkan ada oknum-oknum misionaris yang punya jalur ke gereja di luar negeri membantu gerakan separatisme di Irian, di Papua, dan Papua Barat. Salah satu tindakan yang dilakukan mereka antara lain yaitu yang pertama, memanipulasi masyarakat untuk berkampanye seolah telah terbentuk kekuatan yang cukup besar di sana. Jadi, masyarakat diundang seolah akan melakukan kegiatan keagamaan, tapi kemudian dibagikan seragam, lalu difoto-foto atau dibuat video. Kata Hendro Priyono dengan belak-belakan. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara itu menyebut ada dua model perjuangan untuk berpisah dari NKRI. Yang pertama, di Papua, mereka melakukan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau bisa disebut dengan KKB. Yang kedua, di Papua Barat ada kelompok yang menanamkan diri Negara Federal Papua Barat atau NFPB. Caranya dengan memanfaatkan jejaring politik di luar negeri dan menggalang opini di kampus-kampus luar negeri. Nah, NFPB ini banyak memanfaatkan isu-isu pelanggaran HAM oleh aparat kita, kata Hendro Priyono. Sementara KKB yang bergerilya di hutan-hutan faktanya juga mendapatkan perlindungan dari politik luar negeri tertentu. Pada 2021 ini, dia melanjutkan kedua kelompok tersebut diperkirakan akan bersinergi untuk berpisah dari NKRI. Sebab apa? Karena yang mereka lakukan selama ini ternyata tak dianggap sebagai tindakan terorisme, tapi cuma sebatas aksi kriminal biasa. Di sisi lain, penulis buku filsafat intelijen dan operasi sendiri itu mempertanyakan akan komitmen sejumlah kepala daerah terhadap NKRI. Sebab daerah mereka sudah menerima banyak dana otonomi khusus, tapi rakyatnya banyak yang belum ikut menikmati pembangunan. Nah, saya akan menjelaskan apa itu separatisme. Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, biasanya kelompok tersebut yang memiliki kesadaran nasional yang tajam dari satu sama lain atau suatu negara lain. Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri. Separatisme juga dapat mengancam integrasi nasional karena
Gerakan ini merupakan gerakan untuk memisahkan suatu kelompok secara tidak langsung. Separatisme dapat mengancam integrasi nasional karena dapat menimbulkan perpecahan. Adapun dampak-dampak separatisme bagi masyarakat. Yang pertama, orang memisahkan diri kalau hidupnya merasa sudah tidak nyaman. Yang kedua, ekonomi Indonesia semakin tidak stabil. Yang ketiga, keadilan tidak merata. Yang keempat, krisis ekonomi. Yang kelima, lambatnya pemulihan ekonomi di Indonesia. Yang keenam, krisis sosial, semua orang bersikap sara. Yang ketujuh, lemahnya penegakan hukum dan HAM. Yang ke-8, intervensi internasional. Yang ke-9, merosotnya daya beli masyarakat. Yang terakhir, 10 itu krisis politik. Adapun cara-cara mengatasi separatisme. Yang pertama, peningkatkan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme. Yang kedua, peningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik dan separatisme. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokrasi. Yang terakhir, pemerintah harus yakin bahwa untuk mengatasi separatisme adalah dengan cara-cara yang damai dan menyeluruh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.